Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Xiao Huo mengangguk, itu benar. Menyerang. Kami pasti akan sangat menderita jika kami hanya bertahan secara reaktif. Setan akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada kita. Namun, jika kita memindahkan medan perang ke wilayah iblis, kita bahkan mungkin dapat memecah pertempuran menjadi beberapa bagian, di mana kita meluncurkan perang suci melawan iblis dari berbagai lokasi. Saya ingin melihat bagaimana tanggapan Kaisar Dewa Iblis. Akankah dia bisa mengabaikan kita? Tentu saja tidak. Apa yang paling dia takuti adalah fondasinya terguncang. Ketika itu terjadi, bukankah mereka yang dipimpin oleh kita, bukan kita yang harus merespon mereka? Apakah hanya setan yang tahu siapa yang harus dihancurkan? Bukankah iblis selalu menempatkan banyak pasukan di dekat 6 benteng kita? Kita akan mulai dengan pangkalan itu. Mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Yang Haohan ragu-ragu di satu sisi, tapi, dalam pertempuran terbuka, bisakah kita mengalahkan manusia? Di masa lalu, kami selalu mengandalkan pertahanan benteng untuk menangkis serangan iblis. Xiao Huo mendengus, kau mengurung dirimu sendiri. Sudah 6.000 tahun, jadi bagaimana pemikiranmu masih begitu kaku? Apakah Anda pikir pertahanan benteng akan mencapai apapun sebelum naga iblis dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis? Melawan pembangkit tenaga listrik sejati dengan pasukan berdasarkan langkah ke-9, benteng hanya akan berfungsi sebagai sangkar yang akan membatasi kekuatan kita. Selain itu, saya tidak pernah mengatakan bahwa kami harus terlibat dalam pertempuran terbuka melawan iblis di tanah datar. Saya mengerti. Terima kasih, Pak Tua Xiao. Sebuah ide melintas di mata Long Haoshen. Dia benar-benar mengerti apa yang coba dikatakan lelaki tua Xiao. Karena perang tidak dapat dihindari, mereka membutuhkan inisiatif. Siapapun yang memiliki inisiatif lebih besar akan menghadapi lebih sedikit masalah di medan perang dan bahkan lebih banyak peluang akan muncul dengan sendirinya. Pertahanan murni, yang juga merupakan pertahanan yang sia-sia, hanya akan berakhir dengan tragedi. Pertanyaan paling kritis yang selalu mengganggunya akhirnya terjawab, yang membuat Long Haoshen senang. Dia tidak lagi membuang waktu, segera menuju kembali ke celah gunung penolak naga. Dia ingin menyebutkan ide lelaki tua Xiao dalam pertemuan itu sesegera mungkin. Jika semua orang setuju, maka mereka bisa segera memulai. Iblis pasti tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempersiapkan perang suci ini. Bahkan jika mereka ingin melepaskan kekuatan penuh mereka tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan. Cair tidak kembali ke Dragon Resisting Mountain Pass dengan Long Haoshen. Dia langsung memberikan hak suaranya untuk Long Haoshen. Bukannya dia tidak ingin pergi, tetapi Su Yongqiao menolak untuk membiarkannya pergi. Setelah melihat Cair, Su Yongqiao sangat menyukainya. Meskipun pahlawan abadi agak takut dengan aura pemurnian Cair sebagai undead, Su Yongqiao percaya bakat Cair tidak lebih buruk dari Long Haoshen setelah percakapan. Mungkin Cair tidak bisa menandingi Long Haoshen dalam hal energi spiritual internal alami, tetapi sebagai putri suci samsara, dia juga luar biasa, pembunuh paling hebat. Cair telah mulai berkultivasi sejak muda, jadi fondasinya bahkan lebih kuat dari Long Haoshen. Akibatnya, Su Yongqiao menyuruhnya tinggal sehingga dia bisa meneruskan tekniknya kepada Cair dengan penuh semangat. Apa yang membuat Long Haoshen semakin tidak yakin tentang bagaimana harus bereaksi adalah bahwa pendahulunya yang telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun ini ingin Cair memanggil saudara perempuannya Su. Long Haoshen bahkan takut untuk memikirkan betapa terdistorsinya gagasan tentang senioritas dengan melakukan itu. Dibandingkan dengan Long Haoshen, Yang Haohan sedang dalam suasana hati yang baik. Long Haoshen, Cair dan pahlawan abadi menjadi terintegrasi dengan baik. Dengan lebih dari 60 pusat kekuatan besar, mereka dapat dengan kuat menjadi pendukung besar bagi serikat pekerja. Dia bisa membayangkan manfaat yang akan mereka bawa ke perang suci. Kembali ke Dragon Resisting Mountain Pass, Long Haoshen tidak beristirahat untuk sesaat. Dia segera mengumpulkan anggota untuk rapat, menyebutkan saran Xiao Huo. Saran Pak Tua Xiao pada dasarnya membuka opsi baru untukku. Dia membiarkanku melihat harapan untuk menghancurkan iblis sepenuhnya melalui perang suci kali ini. Kenyataannya, kami selalu menggunakan taktik ini melawan iblis, yang merupakan regu pemburu iblis. Namun, regu pemburu iblis hanya dalam skala yang terlalu kecil. Mereka tidak signifikan dibandingkan dengan seberapa besar iblis itu. Karena Kaisar Dewa Iblis ingin memimpin pasukan besar di sini,
tidak ada gunanya bagi kita untuk hanya menjaga benteng kita. Akibatnya, saya sepenuhnya setuju dengan saran orang tua Xiao. Kita perlu meluncurkan serangan balik sebelum Kaisar Dewa Iblis tiba dan mendorong medan perang ke wilayah iblis. Li Zengzi mengangguk dan berkata, saran ini datang pada waktu yang tepat. Saya setuju, tidak hanya akan dapat mengambil inisiatif seperti ini, kita dapat memaksa Kaisar Dewa Iblis untuk mengikuti kita. Ketika itu terjadi, bahkan jika kita bukan lawan mereka, kita masih bisa mundur kembali ke benteng kita melawan iblis. Kekuatan utama iblis akan menyerang seperti yang kita bayangkan. Long Tianyin mengangguk, saya juga setuju. Kaisar Dewa Iblis pasti tidak akan mengharapkan kita untuk menyerang lebih dulu. Kami sudah menunggu terlalu lama untuk hari serangan balik ini. Mari kita pergi keluar dengan itu. Setan memang menjadi ancaman besar bagi kita sekarang karena mereka telah mengerahkan semua kekuatan mereka kali ini. Tetapi jika kita dapat mengalahkan kekuatan utama mereka, maka ini akan menjadi pertempuran radikal yang membebaskan kita dari zaman kegelapan ini. Setelah mempermalukannya di pertemuan sebelumnya, Long Haoshen telah sepenuhnya mengkonsolidasikan otoritasnya sebagai ketua. Dalam beberapa pertemuan berikutnya, Long Tianyin tetap diam, sebelum secara bertahap kembali normal juga. Seseorang yang secerdas Li Zengzi dapat dengan jelas mengatakan bahwa duo kakek cucu telah melakukan suatu tindakan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Long Haoshen telah menetapkan otoritasnya, sedangkan kuil ksatria sudah memiliki 6 ksatria suci. Statusnya tidak akan terguncang hanya dengan menegur Long Tianyin sekali. Akibatnya, kuil ksatria masih menjadi orang yang paling diuntungkan dalam serikat dari ini. Meskipun Li Zengzi masih merasa agak tidak mau menerima ini, dia terpaksa menerima ini karena situasinya. Belum lagi, pasukan iblis akan segera tiba. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri bersama melawan musuh bersama. Bagaimana mereka mampu memikirkan otoritas? Tidak semua orang mendukung saran menyerang ini. Kuil Imam keberatan, dan begitu pula beberapa anggota dari kuil prajurit. Pertemuan itu adil. Keputusan akan dibuat di akhir selama proses pemungutan suara. Pengaruh kuat dari Bright Glimmer of Hope tidak akan goyah hanya dari beberapa keberatan. Hasil pemungutan suara adalah lebih dari 2/3 anggota mendukung taktik pertempuran ini. Perang signifikansi bersejarah antara Temple Union dan Iblis akhirnya akan segera dimulai. Dengan taktik pertempuran yang diputuskan, mereka perlu menentukan detail yang tepat. Setelah serangkaian diskusi, mereka memutuskan untuk meluncurkan serangan dari semua lini, serta serangan untuk menembus garis iblis. Keenam kuil dengan cepat memobilisasi pasukan mereka, menggabungkan kekuatan 6 panggilan. Setiap kuil membagi pasukannya menjadi 5, mengirim mereka ke 5 kuil lainnya, yang memungkinkan mereka untuk mengatur pasukan dengan orang-orang dari semua panggilan. Setelah pengaturan di setiap benteng selesai, mereka diperintah oleh kuil masing-masing. Waktu tidak lagi memungkinkan mereka untuk berintegrasi dengan benar. Setelah panggilan tersebar secara merata, 6 kuil melancarkan serangan terhadap pasukan iblis yang ditempatkan di luar benteng sesegera mungkin, dengan demikian menyatakan dimulainya perang suci. Mereka mengambil inisiatif untuk membawa api perang kepada iblis. Ada keuntungan dan kerugian mengumpulkan 54 dewa iblis di mode untuk pertemuan. Setidaknya, tidak ada dewa iblis di antara 6 pasukan iblis yang ditempatkan di luar 6 benteng besar. Jelas, iblis tidak pernah menganggap manusia akan menyerang lebih dulu. Setelah perang suci benar-benar dimulai, juga akan ada titik pelanggaran. Ini juga akan menjadi poin yang benar-benar akan membuat pasukan utama pasukan iblis sibuk. Tentara yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini adalah tentara pertama dan kedua dari serikat yang telah sepenuhnya terintegrasi satu sama lain, yang secara pribadi akan dipimpin oleh Long Haoshen dengan Bright Glimmer of Hope. Pada saat yang sama, serikat pekerja akan menempatkan semua regu pemburu iblis yang telah kembali di bawah komando Long Haoshen. Tujuan mereka adalah untuk menembus jauh ke dalam iblis seperti pisau tajam dan memberikan pukulan berat kepada mereka. Tentu saja, pasukan ini tidak akan berperang secara membabi buta. Pertama, mereka harus menghindari modus sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, 18 dari 63 pahlawan abadi akan menemani tentara, serta seluruh secercah harapan. Pahlawan abadi ini akan mencakup Xiao Huo dan Su Yongqiao, serta 16 pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui peringkat kelima dari langkah ke-9. Pasukan ini bahkan akan melampaui naga iblis dalam hal kekuatan. Dan,
Meskipun itu akan ditugaskan untuk penetrasi, itu tidak akan menembus terlalu dalam ke garis iblis. Tentara juga akan fleksibel, bisa mundur kapan saja. Dengan kemampuan destruktif mereka, mereka pasti akan mampu membuat pasukan utama iblis yang dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis sibuk. Kaisar Dewa Iblis akan takut Long Hao Shen mendatangkan malapetaka di antara iblis dengan tentara. Belum lagi, targetnya adalah Long Hao Shen di tempat pertama. Selain pahlawan abadi yang mengikuti Long Hao Shen, 45 lainnya akan dibagi menjadi 5 kelompok dan dikirim ke kuil assassin, kuil mage, kuil prajurit, kuil spiritual, dan kuil imam. Kuil ksatria tidak akan dialokasikan pahlawan abadi, karena pasukan yang dipimpin oleh Long Hao Shen akan berangkat dari jalur gunung penentang naga. Pada saat yang sama, mereka juga akan mundur ke jalur gunung penentang naga pada akhirnya, jadi mereka memiliki kekuatan yang cukup di sana. 5 serangan serentak dari 5 kuil lainnya hanya akan memiliki satu tujuan, yaitu memaksa Kaisar Dewa Iblis untuk memisahkan pasukannya, jadi dia tidak akan memiliki semua pasukannya di sisinya. Ini akan mengurangi tekanan yang dihadapi pihak Long Hao Shen. Selama mereka bisa menentukan posisi kekuatan utama Demon God Emperor, maka Temple Union akan bisa menindaklanjuti dengan strategi mereka selanjutnya. Setan-setan itu sudah menggunakan kekuatan penuh mereka, jadi bagaimana mungkin persatuan kuil terus menahan diri? Mereka sudah siap untuk melemparkan beberapa kekuatan misterius dan harta yang berguna ke dalam perang ini. Dengan rencana yang lengkap, mereka harus menindaklanjutinya secepat mungkin. Jika seseorang dapat melihat ke seluruh wilayah persatuan kuil, mereka akan menemukan jejak pasukan besar yang dimobilisasi di sekitar semua perbatasan. Setiap kuil telah membagi kekuatannya menjadi 5, dikirim ke kuil lain. Perintah dan niat sebenarnya dari pertempuran akan dirahasiakan. Ketika 6 kuil mengerahkan pasukan baru mereka, pasukan Long Hao Shen telah berangkat dari jalur gunung penentang naga menggunakan malam, bergegas menuju pasukan iblis yang ditempatkan 50 km jauhnya seperti harimau yang dilepaskan. Tentara yang dipimpin oleh Long Hao Shen hanya berjumlah 14.000 orang. Benar, hanya 14.000. Ini karena dia hanya membawa semua orang dengan panggilan dari kedua pasukan. Dia tidak membawa pasukan reguler. Komposisi tentara pertama dan kedua serikat adalah sama. Mereka terdiri dari 4.000 prajurit, 1.000 ksatria, 500 pembunuh, penyihir, pemanggil dan pendeta. Setiap tentara juga disertai dengan lebih dari 40.000 tentara reguler dari berbagai jenis, membentuk 250.000 tentara. Sebagai pedang yang akan menembus iblis, tentara biasa tidak akan cukup dekat, dan mereka akan sangat menghambat kecepatan tentara. Akibatnya, orang yang benar-benar ikut serta dalam penyerangan ini hanya sekitar 14.000 orang dari kuil. Orang-orang ini semua diberi tunggangan yang sama terlepas dari panggilan mereka. Tidak banyak penyihir, pemanggil, dan pendeta yang tahu cara menunggang kuda, tetapi mereka memiliki panggilan, jadi konstitusi tubuh mereka jauh lebih besar daripada orang biasa. Mereka hanya butuh beberapa saat untuk belajar menunggang kuda. Awalnya, karena pasukan ini adalah pasukan pertama yang dibentuk setelah pendirian Serikat Pekerja, semua kuil memilih elit untuk pasukan ini. Mereka termasuk bagian dari resimen Ksatria Brilian. Semua prajurit berada di atas langkah keempat, sedangkan pembangkit tenaga listrik dari 5 kuil lainnya semuanya berada di atas langkah ke-6. Meskipun jumlahnya hanya sedikit lebih dari 10.000, dengan mayoritas adalah pejuang, orang-orang ini adalah elit dari para elit dari 6 kuil. Malam turun, tentara meninggalkan celah gunung dari belakang, sebelum berputar-putar. Mereka perlahan mendekati kamp tentara iblis dari selatan. Efek menggunakan pembangkit tenaga listrik dalam perang benar-benar ditunjukkan pada saat seperti itu. Dengan lebih dari 14.000 orang semuanya menunggang kuda, itu menutupi area yang cukup luas, tetapi hanya Long Hao Chen saja yang berhasil menyelimuti mereka dengan kekuatan mentalnya yang kuat. Tidak ada sihir kepanduan yang bisa menemukan sedikit pun jejak kehadiran mereka di bawah kekuatan mental Long Hao Shen, kecuali orang yang menggunakan sihir kepanduan memiliki kekuatan mental yang lebih besar dari Long Hao Shen. Xiao Huo menemani Long Hao Shen. Dia mengendarai kuda besar dan tinggi, sementara di bawah Long Hao Shen adalah Raja Bintang Unicorn yang suci. Di sebelah kiri Long Hao Shen adalah Cair dan di belakangnya adalah Yating. Untuk menyembunyikan energi spiritualnya yang padat sebagai Ratu Peri Cahaya, Yating terpaksa mengenakan satu set jubah ajaib yang bisa menyembunyikan elemennya. Dia berbeda dari Long Hao Shen.
Tidak hanya elemen cahaya pribadinya yang murni, dia juga peri yang akrab dengan alam, sehingga elemen cahaya secara alami akan menjadi intim dengannya. Akibatnya, tidak peduli kapan itu, dia akan secara otomatis bersinar dengan cahaya kemasan. Dia bahkan tidak bisa mengendalikannya sendiri. Kecuali dia berada di lingkungan tanpa elemen cahaya, dia akan terus bersinar. Anggota Bright Glimmer of Light lainnya juga ada di sampingnya, tetapi masing-masing dari mereka memiliki pahlawan abadi di samping mereka juga. Tanpa ragu, ada korelasi antara pandangan terang dan kultivasi. Semua pahlawan abadi yang telah memilih anggota Bright Glimmer of Hope sebagai penerus mereka memiliki kultivasi di luar peringkat kelima dari langkah ke-9. Saat ini, yang paling bahagia adalah Ling Xin, karena di sampingnya ada seorang ksatria wanita yang gagah berani di atas unicorn mawar. Ketika tentara pertama dan kedua dari serikat telah dibuat, Li Xin telah dikirim oleh kuil ksatria. Kedua pasukan telah dikirim ke garis depan, jadi dia jelas datang juga. Li Xin baru berusia sekitar 30 tahun, tetapi dia tampak lebih seperti berusia 20-an. Dia jelas merupakan pilihan populer di antara para pahlawan abadi. Orang yang telah memilihnya juga seorang ksatria wanita, yang saat ini berkuda di sampingnya. Dia akan tersenyum dan berbicara dengan Li Xin dari waktu ke waktu. Jika bukan karena pengetahuan sebelumnya, tidak mungkin untuk menebak bahwa dia adalah seorang ksatria mayat hidup. Sejak pahlawan abadi kembali, Long Haoshen merasa semakin mengagumi para pendahulu ini. Tak satu pun dari isu-isu yang serikat khawatir tentang telah terjadi. Karena pahlawan abadi telah menyatakan bahwa mereka ingin meneruskan teknik mereka dan memilih penerus dari 6 kuil, mereka segera menjadi lebih dekat dengan kuil. Mereka ditugaskan ke 5 kuil lainnya dengan kekuatan besar mereka. Ditambah dengan fakta bahwa mereka pasti akan memilih murid mereka dari kelompok orang yang disiapkan oleh 6 kuil, eselon atas kuil menyambut mereka dengan hangat sebagai tamu terhormat. Tidak ada satu kuil pun yang bisa mengumpulkan 9 pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui peringkat ketiga dari langkah ke-9. Dengan kehadiran para pendahulu ini, itu setara dengan meyakinkan mereka sepenuhnya. Akibatnya, pahlawan abadi terintegrasi dengan sempurna ke dalam sistem persatuan kuil. Cair, kata Su Yongqiao kepada Cair dari sampingnya. Sister Su, Cair tersenyum padanya. Dibandingkan dengan Long Haoshen, Cair tidak dibatasi dan sopan sebelum para pendahulu ini. Sebaliknya, dia bertindak lebih alami. Terlepas dari warna matanya dan auranya, Su Yongqiao adalah orang yang sangat cantik. Meskipun kekuatan pemurnian Cair akan melonjak setiap kali merasakan aura undead di sampingnya, kendalinya atas kekuatannya menjadi lebih besar dengan peningkatan drastis dalam budidayanya di dunia hitam dan merah. Su Yongqiao juga mengajarinya kemampuan domain penjelmaan diri seperti yang diajarkan Xiao Huo kepada Long Haoshen. Dia jauh lebih terampil dalam hal serangan dari Long Haoshen. Saat pertempuran dimulai, ikuti aku. Bayangan aku. Anda tidak perlu melawan. Anda hanya perlu memperhatikan serangan saya. Su Yongqiao berkata kepada Cair dengan sangat lembut, bahkan pahlawan abadi lainnya merasa agak tidak nyaman. Dengan pemahaman mereka tentang kepala kuil pertama dari kuil assassin, mereka tahu Su Yongqiao sangat menyukai Cair. Baiklah, Cair segera menyetujui saran itu tanpa ragu-ragu. Tentu saja dia bisa merasakan betapa Su Yongqiao menyukainya. Dia juga sangat menyukai saudari Su ini. Meskipun baru 7 atau 8 hari sejak mereka bertemu, Su Yongqiao telah mengajarinya banyak hal, memperkuat kecakapan bertarungnya selangkah lebih maju. Saat mereka semakin dekat dan lebih dekat ke kamp setan, Long Haoshen mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada tentara untuk berhenti. Ikuti perintahku, turun dan tinggalkan 500 prajurit untuk mengawasi kuda. Yang lain, pertahankan formasimu dan serang bersamaku. Mereka benar-benar orang-orang dengan panggilan. Perintah Long Haoshen mencapai seluruh pasukan dengan sangat cepat dan selain para ksatria, semua anggota lainnya telah turun, meninggalkan kuda mereka di tempat mereka tanpa menimbulkan suara sama sekali. Selain ksatria, panggilan lain tidak terlalu terampil dalam pertempuran menunggang kuda. Kuda-kuda itu hanya untuk bepergian. Dalam pertempuran yang sebenarnya, mereka akan lebih akrab dengan pertempuran dengan berjalan kaki. 2000 ksatria berdiri di depan, dengan para pendeta di belakang mereka. Penyihir dan pemanggil sedikit lebih jauh ke belakang. Mereka dikelilingi oleh prajurit di kiri, kanan dan belakang. Pembunuh bergerak di luar tentara. Mereka perlahan maju sambil mempertahankan formasi sempurna ini.
Long Haoshen khusus memiliki Han Yu tinggal di belakang. Tentu saja bukan untuk mengawasi kuda. Sebaliknya, itu adalah menggunakan kekuatan mental dari Demonic Eye Tyrant untuk mengganggu sihir pengintai dari iblis, untuk mencegah kuda-kuda ini dan para prajurit ditemukan. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari kecelakaan karena Han Yu akan ada di sana. Ada lebih dari 200.000 iblis yang ditempatkan di luar jalur gunung penentang naga. Selama Perang Suci 5 tahun yang lalu, itu bahkan mencapai 1 juta. Namun, lingkungan di sana sangat mengerikan, jadi pada akhirnya, hanya iblis-iblis tertentu yang tetap tinggal. Sangat sulit bagi iblis yang lebih lemah untuk bertahan hidup di sana. Akibatnya, pasukan iblis di luar jalur gunung penentang naga dapat digambarkan sebagai yang terkuat untuk semua ukuran benteng. Mereka semua berada di atas langkah keempat. Itu menunjukkan betapa kuatnya iblis itu. Dibutuhkan seluruh serikat pekerja untuk mengumpulkan 200.000 pembangkit tenaga listrik di atas langkah keempat. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Temple Union selalu takut akan pertempuran terbuka melawan iblis. Namun, dengan tambahan pahlawan abadi, kekuatan puncak persatuan kuil tidak lagi memucat dibandingkan dengan iblis. Mereka meluncurkan serangan diam-diam juga di bawah pimpinan Long Haoshen dan pembangkit tenaga listrik puncak lainnya, yang mereka yakini dalam berurusan dengan pasukan iblis yang berjumlah 200.000 orang dengan hanya sedikit lebih dari 10.000 orang. Mereka semakin dekat dan dekat dengan pasukan iblis. Mereka sudah bisa melihat kam tentara. Mereka tidak bisa lebih dekat. Meskipun dingin di dekat jalur gunung penentang naga dan jarak pandang di malam hari sangat rendah, menara pengawas iblis akan dapat melihat mereka semakin dekat. Long Haoshen berkata dengan tegas, berhenti. Semua orang bersiap untuk pertempuran. Lin Xin. Bos, Lin Xin tiba di sebelah Long Haoshen dengan cepat. Long Haoshen bertanya, dengan kekuatan keseluruhan para penyihir, seberapa dekat kita harus sampai sebelum mereka bisa bertarung? Lin Xin segera menjawab, kami berada di sekitar berkilo-kilometer dari para iblis. Kita harus berada setidaknya 1,5 kilometer dari mereka agar para penyihir dapat menggunakan sihir skala besar. Jika Anda ingin memaksimalkan kerusakan, maka kita harus berjarak 500 meter. Long Haoshen mengangguk, baiklah, aku mengerti. Semua orang berkumpul. The Bright Glimmer of Hope adalah komandan pasukan penetrasi ini. Mereka mengendalikan pasukan panggilan yang sesuai dengan panggilan pribadi mereka. Mereka dengan cepat berkumpul di dekat Long Haoshen. Tentu saja, 18 pahlawan keabadian telah datang juga. Long Haoshen berbisik, ada sekitar 200.000 musuh. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Dragon Resisting Mountain Pass, hanya ada satu dewa iblis yang ditempatkan di sini, yaitu dewa iblis dari pilar ke-20, Purson. Kultivasinya pasti tidak lemah untuk bisa peringkat 20. Pilar dewa iblisnya juga hadir. Awalnya, ada dewa iblis yang ditempatkan di sini, tetapi menurut intel saya, 2 lainnya telah kembali ke Modu. Pahlawan abadi tidak memberikan pendapat apapun. Kembali ke jalur gunung penentang naga, Su Yongqiao dan Xiao Huo sudah menjelaskannya. Selama perang, mereka tidak akan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan apapun. Mereka akan mengikuti perintah mereka dan hanya bertarung. Keputusan mereka jelas sangat cerdas, karena mereka telah tidur selama beberapa ribu tahun. Mereka tidak mengerti situasi dunia luar. Perang saat ini antara manusia dan iblis pasti tidak akan didasarkan pada situasi beberapa ribu tahun yang lalu. Ditambah dengan senioritas mereka, jika mereka benar-benar memberikan pendapat mereka, bukankah semua orang akan mendengarkan mereka?